Shalom, damai di hatiku. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lupulalang, pada hari Kamis tanggal 2 April tahun 2024. Mari kita tunduk kepala, kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan firman-Mu. Itulah sebabnya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan membacakan firman-Mu dan menyampaikan firman-Mu. Dan juga pada para pendengar, Tuhan yang akan memberi penerangan melalui Roh Kudus, supaya para pendengar juga memahami firman Allah, dan kami semua ditolong Roh Kudus untuk dapat meyakini firman Allah itu dan melakukannya. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13. Yang berkata demikian. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan dan kebahagiaan. Demikianlah firman Allah yang berbahagia untuk mendengar dan melakukan firman Allah. Bacaan yang kedua diambil dari Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27. Yang mengatakan demikian. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, sesudah itu dihakimi. Demikian firman Allah yang berbahagia, kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Haleluya. Tema kita pada hari ini adalah kebahagiaan di balik kematian, atau pengharapan di balik kematian. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, manusia memang akan mengalami kematian. Itulah kenyataan yang telah dicatat dalam Alkitab. Akan tetapi Tuhan ingin kita yang percaya mengetahui rahasia kebahagiaan, pengharapan yang telah dijanjikannya, telah dijanjikan Tuhan Yesus. Dengan demikian kita akan hidup dalam ketidak-sia-siaan. Kalau kita berpengharapan pada Kristus, kalau kita selalu merasa berbahagia kematian dalam Kristus, tetapi hidup berkenaan dan kita siap menerima kemuliaan Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, rahasia kebahagiaan atau pengharapan di balik kematian ada 3 hal atau 4 hal yang kita akan pelajari pada hari Kamis ini. Yang pertama, kalau kita dipanggil Tuhan, meninggal tidak tahu kapan akan dipanggil Tuhan, tapi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu merasa khawatir. Sebab apa? Sebab Tuhan telah menyediakan rumah yang kekal. Itu yang dijelaskan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Tempat kediaman kita di dunia ini akan dibongkar, akan hancur. Tetapi tempat kediaman kita di surga tidak akan hancur selama-lamanya. Nah, itu sebabnya bagi orang percaya, kematian adalah suatu perpindahan dari hidup di bumi menuju ke surga yang kekal. Kita adalah warga kerajaan surga yang memiliki hak kepastian dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya Filipi pasal 3 ayat 20 sampai dengan 21 mengatakan bahwa orang yang sudah sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, pada waktu dia meninggal dunia, maka dia sudah tercatat di dalam kerajaan surga. Warga negaranya bukan lagi di dunia, tetapi dicatat di dalam kerajaan surga yang kekal. Dengan kata lain, kita memiliki 2 kewarganegara. Warga negara dunia adalah Indonesia, kewarganegara di surga adalah bersama dengan Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Kebahagiaan yang kedua adalah ada upah yang Tuhan sudah siapkan bagi kita.
Dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 10 dikatakan kita akan menghadap bema, kursi pengadilan Kristus. Nah di bema ini kita akan diuji iman kita. Kita akan ditanya oleh Tuhan Yesus. Sudah berapa orang yang kita bawa kepada Tuhan Yesus? Dengan kata lain, kalau kita membawa jiwa sebanyak mungkin pada waktu kita pulang ke surga, maka kita akan diberikan upah, mahkota-mahkota yang sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus. Nanti satu waktu saya khotbah tentang 5 mahkota yang kita terima lalu kita berikan kepada Tuhan Yesus. Bagi orang percaya, kematian adalah suatu keuntungan, karena kita akan menerima upah atau mahkota dari segala jerilah kita selama kita masih hidup di dunia ini. Kita akan menikmati sukacita bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Namun demikian, kita harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu di kursi pengadilan Kristus, bema, kursi pengadilan Kristus. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, itulah sebabnya selagi kita masih memiliki kesempatan untuk hidup di dunia, marilah kita bergiat melakukan pekerjaan Tuhan, bergiat memberitakan Injil, bergiat berbuat baik bagi semua orang yang ada di dunia ini. Itu pun dijelaskan dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-8. Kebahagiaan yang ketiga, yaitu ada janji kebangkitan. Itu dijelaskan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-51 ayat 52. Di mana ada kebangkitan orang-orang yang sudah percaya pada Kristus. Orang-orang yang sudah dahulu meninggal dalam Kristus dibangkitkan oleh Kristus. Dan kita yang masih hidup, kalau Tuhan berkenan, maka kita akan diubah tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu kebahagiaan ketiga, ada janji kebangkitan. Jadi kita tidak perlu takut dengan kematian, karena kematian itu hanya tidur. Tapi pada waktu Yesus akan datang kembali, akan membangkitkan kita, orang yang percaya, yang sudah mati dalam Kristus, akan hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Bagi orang percaya, kematian adalah suatu awal kehidupan kekal yang disertai janji menerima kesempurnaan dan kebangkitan tubuh. Jadi kita akan diberikan tubuh kemuliaan, tubuh sama seperti yang dimiliki oleh Kristus. Karena itu, kematian bukan kebinasaan bagi kita yang percaya, melainkan kehidupan dan kebangkitan oleh kuasa Allah, oleh kuasa Roh Kudus, seperti Tuhan Yesus sebagai sulung di antara kita. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, marilah kita menerima kemuliaan yang Tuhan Yesus akan memberikan kepada kita pada waktu kita berada bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Nah saudara-saudara, itulah sebabnya kebahagiaan yang kelima, kebahagiaan yang keempat, kita selama masih hidup di dunia, marilah kita menyembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita sekali lagi memberitakan Injil. Supaya apa? Supaya pada waktu kita dipanggil Tuhan, pada waktu kita meninggalkan dunia ini, kita sudah dicatat di surga nama kita, dan kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Makanya kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup oleh Tuhan Yesus, mari kita pergunakan kesempatan ini sebaik-baik mungkin. Hidup ini adalah kesempatan. Itu sebabnya marilah kita terus memberitakan Injil, kita menyembah Tuhan Yesus, kita beriman pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Semoga firman Tuhan hari ini menguatkan iman kita dan mempertumbuhkan iman kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena ada kebahagiaan yang luar biasa, ada pengharapan yang luar biasa di balik kematian. Tuhan sudah menjanjikan bagi kami bahwa pada waktu kami dipanggil Tuhan untuk meninggal dunia, maka kami akan hidup kekal bersama Kristus. Kami akan menerima mahkota-mahkota
yang Tuhan Yesus sudah siapkan bagi kami. Tolong kami Roh Kudus supaya kami mempergunakan kesempatan hidup ini untuk memberitakan Injil. Ampunilah dosa kami Tuhan, dengarlah doa kami, karena kami tidak tahu kapan Tuhan akan panggil kami, tapi kami siap menerima panggilan Tuhan kapan saja, dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terpujilah Kristus, sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.